semua. Kembali lagi bersama saya, Hilda Hariatunisa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang My Dream Book atau buku tentang mimpi-mimpi saya. Nah, dalam isi, seperti ini nih, seperti ini. Nah, dalam Dream Book ini berisi tentang deskripsi diri. Nah, deskripsi diri itu berisi tentang apa aja sih? Nah, berisi tentang nama pasti, tempat tanggal lahir, keluarga, tentang golongan darah, simbol, riwayat pendidikan, pokoknya segala tentang diri kita pasti ada di deskripsi diri kita. Nah, di deskripsi diri Hilda ini, Hilda mencantumkan nama asli Hilda Hariatunisa, tempat tanggal lahir 20 April tahun 2000. Nah, simbol diri Hilda itu angin, golongan darah Hilda itu O. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, selanjutnya, di halaman selanjutnya, ada riwayat pendidikan. Nah, di sini pendidikan Hilda ada formal dan non-formal. Nah, yang formalnya itu dimulai dari TK, Hilda TK di TK Nurul Huda, SD, Hilda bersekolah di SD Pangalengan 2, dan ketika SMP, Hilda memilih MTS tuh, di MTS Isaul Amanah, dan lanjut ke MA, Hilda MA memilih di pesantren, jadi sekolah sambil pesantren atau pesantren sambil sekolah di MA Baitul Arqam Al-Islami. Terus non formalnya Hilda les Inggris di Pare di Kediri. Kebetulan di sana Hilda ambil kursusan di LC atau Language Center. Nah, pada halaman berikutnya Hilda akan membahas tentang keluarga. Nah, di keluarga ini Hilda mencantumkan beberapa foto ya, ada foto bersama mama, ada bersama ketiga saudara Hilda, ada juga foto-foto, banyaklah fotonya ya. Nah, di sini tuh Hilda mendeskripsikan Hilda anak keberapa, dari berapa bersaudara, nama orang tua Hilda, nama kakak-kakak Hilda. Kebetulan Hilda anak keempat dari 4 bersaudara, yaitu bungsu ya. Nah, next kita lanjut ke riwayat organisasi. Nah, di riwayat organisasi ini dimulai dari MTS Isaul Amanah atau dari SMP, Hilda mengikuti organisasi OSIS di sana. Nah, dari 2000, berarti Hilda masuk ke SMP itu 2012-2013, Hilda menjadi anggota bidang bela negara. Dari 2013-2014, Hilda jadi wakil ketua 2 di OSIS, dan pada 2014-2015 atau tahun akhir Hilda menjadi anggota MPK. Selanjutnya di SMA, nah di SMA ini Hilda ya lumayan lah ya, agak banyak gitu. Yang pertama itu Hilda menjadi ketua bidang bela negara pada periode 2017-2018. Selanjutnya itu dalam kepengurusan OSIS ya, terus dalam kepengurusan pesantren atau biasa yang disebut mudzabiroh, Hilda menjadi anggota keamanan putri atau anggota keamanan pesantren santri putri, terus menjadi anggota keibadahan atau ubudiyah yang bisa disebut ubudiyah di umum atau ammah, terus keamanan kedua atau wakil keamanan di asrama bintang 9, terus satu lagi itu menjadi ketua bidang keibadahan ubudiyah di asrama bintang 9. Nah, selanjutnya kita next ke favorit, makanan favorit atau minuman favorit. Kalau ditanya makanan atau minuman favorit sih, Hilda bingung ya, soalnya kalau makanan Hilda hampir semua makan sih. Yang penting, yang paling enak dan yang paling Hilda suka itu makanan buatan mama, terus makanan buatan Hilda sendiri. Karena kan kalau masak sendiri dulu tuh kayak lebih enak, nikmat gitu ya, karena ada perjuangannya. Nah, kalau minuman itu akhir-akhir ini Hilda lagi suka lemon tea buatan mama, sama kalau jusnya itu jus buah naga di mix sama jeruk, itu paling Hilda suka deh. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu idola. Nah, kalau mendengar idola, kalian terlintasnya siapa sih teman-teman? Kalau Hilda nih ya,
kalau mendengar idola itu, kalau ditanya masalah orang tua atau mama itu idola ya pasti ya, dia tuh orang yang pertama kita lihat ketika kita bisa melihat. Nah, pasti orang tua jadi idola. Kalau Nabi besar Muhammad SAW jangan ditanya, itu pasti udah di hati. Terus kalau ulama-ulama besar, ya jangan ditanya juga kan, itu pasti pokoknya udah di hati lah. Nah, idola Hilda itu yang pertama, Wirda Mansur. Kenapa Hilda suka Wirda Mansur atau mempunyai nama lengkap Wirda Salamah Ulia? Nah, karena Wirda Mansur itu udah cantik, terus penulis, terus pemain film, terus pemusik atau penyanyi, terus dia juga penghafal Al-Quran kan, subhanallah banget ya, di usianya yang belia dia udah jadi direktur utama, mempunyai bisnis, ya pembisnis, pokoknya mah the best. Nah, selanjutnya yang kedua itu Syahid Muhammad. Siapa yang tahu Syahid Muhammad? Nah, Syahid Muhammad ini merupakan seorang penulis. Hilda tuh pertama jatuh cinta itu karena bukunya yang berjudul Kala. Nah, Kala tuh Hilda suka banget. Terus yang ketiga adalah Firsa Besari. Siapa yang nggak tahu Firsa Besari? Atau siapa yang tahu Firsa Besari? Nah, yang ketiga itu Firsa Besari. Beliau itu adalah seorang pemusik, penulis, juga traveler. Hilda tuh ngerasa menyamakan diri gitu. Karena kan suka natur juga alami-alami gitu. Terus ya suka naik gunung juga. Jadi ya Hilda tuh suka gitu ya, mengidolakan gitu. Terus next kita masuk ke golongan darah. Nah, kan Hilda tuh udah dites nih golongan darah Hilda O. Terus Hilda tuh baca-baca yang dikasih sama dosen itu tentang golongan darah O. Nah, tentang kepribadian golongan darah O, tentang kesehatannya, tentang kelebihannya, pokoknya mah kalau dilihat-lihat dan dibaca-baca itu emang bener sih. Kayak misalnya, itu gampang berteman. Hilda tuh emang orangnya tuh gampang berteman kan. Terus gampang memaafkan, tapi gampang menjudge. Tapi ya emang sih, tapi ya gampang memaafkan kok. Iya bener. Terus kelebihan golongan O itu ya mempunyai daya ingat yang kuat mengenai warna. Ya bisa mungkin ya, kalau dicoba bisa mungkin. Memiliki jiwa leadership, dalam masalah olahraganya oke. Kalau dalam masalah olahraga ya akhir-akhir ini sih Hilda lagi suka hobi olahraga gitulah. Terus kesehatannya, itu menurut research itu gampang terserang penyakit di bagian perut atau pencernaan. Ya sih, soalnya Hilda juga gitu. Nah, selanjutnya next ya, setelah golongan darah ada simbol diri. Nah, Hilda memilih simbol diri Hilda adalah angin. Kenapa angin? Ya, karena Hilda merasa aja cocok sama angin. Terus kata mama, yang paling cocok sama diri Hilda itu angin gitu kan. Setelah Hilda melakukan survei ke teman-teman juga, ya gitu. Hilda tuh orangnya gampang ngebawa dan gampang kebawa. Bisa menyejukkan atau memberikan rasa nyaman. Bisa masuk kemana aja atau welcome ya, terbuka gitu lah. Ya pokoknya Hilda tuh suka banget sama angin. Terus sesuai banget sama diri Hilda gitu. Kayak angin itu kan masuk kemana-mana. Kayak Hilda welcome kemana-mana. Semua orang membutuhkan angin gitu untuk bernapas udara gitu. Nah Hilda pun begitu dibutuhin ya kan. Nah next selanjutnya kita bahas tentang kepribadian. Nah, kalau kepribadian ini Hilda dapetin dari kemarin hasil tes kepribadian juga. Jadi hasil Hilda nanya ke teman-teman, terus hasil Hilda mengisi kuesioner gitu pokoknya ya, tentang kepribadian Hilda. Nah, Hilda itu termasuk orang yang sanguinis. Sanguinis itu ekstrovert, membicara, dan optimis. Ekstrovert, iya sih ya, Hilda tuh orangnya suka ngomong. Terus membicara tuh ya, suka ngomong. Terus ekstrovert ya bisa mengemukakan, mengekspresikan juga gitu kan.
Nah, setelah dilihat tentang emosi sanguinis ini, pekerjaan sanguinis ini, tipe menjadi orang tua dan pertemanan. Nah, dalam pertemanan emosi ini, Hilda ngerasa cocok banget nih sama sanguinis. Karena apa? Setelah Hilda melakukan survei ke teman-teman Hilda dan ke keluarga Hilda, Hilda nanya, kelebihan Hilda apa, kekurangan Hilda apa. Terus, Hilda tuh orangnya gimana, dan itu tuh cocok gitu ya. Ya, Hilda ngerasa Hilda sanguinis sih, karena ya Hilda tuh suka bicara itu sih, suka bicara. Terus gampang berteman, dalam masalah pertemanan itu Hilda gampang berteman, iya kayak tadi angin kan. Nah, selanjutnya prestasi. Kalau ngebahas prestasi itu, apa sih yang kalian pikirkan dan apa yang ada terlintas di pikiran kalian? Prestasi, nilai, kejuaraan, lomba, ya nggak sih? Nah, karena banyak sekali prestasi Hilda, karena menurut Hilda itu, setiap pencapaian yang telah dilalui adalah prestasi bagi saya, ya bagi Hilda. Karena tidak semua prestasi bisa diukur dengan nilai. Benar nggak sih? Soalnya ya, Hilda bisa makan bakso setelah sekian lama pun itu termasuk Hilda prestasi. Benar nggak sih? Orang kadar nilai prestasi seseorang itu beda-beda. Jadi ada yang oke, seseorang bisa dinilai itu prestasi karena menjuarai perlombaan. Kalau Hilda, setiap Hilda berhasil mencapai hal sekecil apapun, itu menurut Hilda prestasi bagi Hilda. Ya, mungkin mungkin Hilda bisa masuk UPI itu juga prestasi kan, itu juga bisa prestasi. Hilda bisa, apalagi yang hal yang sangat kecil, misalnya Hilda bisa mengerti atau bisa mengedit video, itu prestasi bagi Hilda gitu kan. Hal-hal yang kecil yang telah kita lalui dan membuat kita tambah berproses lagi, itu menurut Hilda prestasi. Itu ya menurut Hilda prestasi. Nah, next selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kelebihan Hilda itu ya kayak gini, suka membicara, gampang berteman, welcome terhadap teman-teman, gitu kan. Terus, Hilda tuh suka mendengarkan juga, jadi Hilda tuh bisa dikategorikan pendengar yang baik, gitu ya. Nah, kalau kekurangan Hilda itu banyak orang yang Hilda tuh sensitif orangnya, sensitif, baperan, gitu kan. Terus Hilda juga terlalu memendam semuanya sendiri. Gak tahu kenapa ya, lebih enak aja, lebih nyaman aja kalau memendam semuanya itu sendiri dan menyelesaikan masalah sama nangis gitu ya. Itu kekurangan Hilda yang harus Hilda rubah gitu kan. Nah, next kita masuk ke hobi. Nah, hobi Hilda itu, Hilda punya hobi beberapa ya. Yang pertama itu olahraga. Kenapa olahraga? Karena sebenarnya sih karena matkul kemarin ya, mata kuliah semester kemarin itu adalah olahraga. Nah, dari sana itu Hilda termotivasi tuh suka olahraga, dimulai dari suka lari, futsal, volley, meskipun ya skillnya sedikit, yang penting ada kemauan dulu, bener? Benar. Yang kedua itu Hilda suka di alam, nature. Tuh, nature atau alam, adventure, hiking bisa tuh. Nah, Hilda juga kebetulan, Hilda tuh mempunyai hobi itu didukung oleh keluarga, karena keluarga itu mempunyai klub sendiri atau grup namanya IFM, Islamic Family Mountaineering. Jadi, keluarga Hilda itu mempunyai hobi yang sama gitu, yaitu naik gunung atau hiking. Ya, nggak hiking juga sih, yang pokoknya berhubungan dengan alam. Kita pernah naik gunung pasti, terus kita pernah jalan-jalan ke air terjun, terus ke pantai juga pernah. Nah, terus yang selanjutnya juga Hilda lagi suka enggak sih kemarin-kemarin karena kakak juga sih, karena kakak buka kedai kopi, jadi Hilda tuh penasaran gitu, rasa-rasa kopi. Jadi hobi Hilda tuh kayak yang suka barista-barista gitu, pokoknya lah gitulah pokoknya ya, tentang kopi gitu ya. Terus hobi Hilda juga jalan-jalan. Jalan-jalan sama belanja. Nah, kalau lagi sama mereka nih, sama terus senasib gitu ya, kalau udah sama mereka pergi keluar, pasti itu gatel buat jajan.
Ya kan? Ayo ngaku. Kalau ke mall niat beli apa, tapi pasti aja ada yang mau dibeli. Pasti itu tuh. Kalau kayaknya sih belanja itu bukan hobi ya, bisa dibilang habit gitu, asik kebiasaan. Udah parah banget tuh kalau jadi habit. Ya, yang penting kita bisa nge-manage uangnya kan ya. Nah, selanjutnya juga kita next ke 100 mimpi. Nah, di dalam book dream ini Hilda menuliskan 101 atau 102 mimpi Hilda. Nah, kenapa Hilda menuliskan itu semua? Ya, bismillah insya Allah dengan Hilda menulis gitu kan. Hilda mencoba menata semoga mimpi-mimpi itu bisa tercapai, amin ya. Semoga kalian juga yang nonton video ini bisa mencapai atau mewujudkan mimpi-mimpi kalian itu. Oke, amin. Kita saling mendoakan aja. Nah, next di sini tuh Hilda ada cara mewujudkan. Jadi bagaimana sih Hilda cara mewujudkannya itu? Hilda ada 4 faktor, yaitu duit, D-U-I-T. Kenapa duit? Yang pertama D-nya itu doa. Kita harus berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi Allah itu tidak akan menolak doa hambanya, kecuali ya Allah itu pasti akan mengabulkan doa hambanya yang terbaik untuk hambanya. Yang kedua itu usaha ya, selain udah doa kita juga harus berusaha dong, jangan mengandalkan doa aja. Terus ikhtiar ya, kita harus ikhtiar nih dari sekarang. Gimana caranya ya seperti udah doa, udah usaha, kita ikhtiar yang lainnya kayak memfokuskan ke mimpi-mimpi kita, mencoba hal yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu kan. Terus tawakal ya, sudah kita berusaha, berdoa, berusaha, ikhtiar dan tawakal. Nah, yang terakhir tawakal, tinggal kita tawakal kepada Allah karena kita hanya bisa berencana kan, Allah yang selalu menakdirkan. Nah, kita harus mempunyai 4 itu untuk mencapai mimpi-mimpi kita dan mewujudkannya gitu kan. Terus di sini Hilda tambah satu halaman lagi, yaitu list of mountain to be climbed. Jadi Hilda tuh punya mimpi kayak 100 mimpi lagi, tapi ini mimpinya khusus buat Hilda naik gunung atau muncak bersama keluarga Hilda, ataupun ya dari mana rezekinya, dari mana Allah menghendakinya. Hilda mudah-mudahan bisa mewujudkan mimpi Hilda yang jadi mimpi Hilda tuh kan ada yang mimpi 100 tuh banyak tuh ya tentang apapun, tapi ini tuh gunung mana saja yang ingin Hilda daki gitu kan, maupun itu bersama teman, bersama keluarga, yang penting Allah meridhoi, Mama meridhoi, keluarga meridhoi, dan Hilda bisa ke sana gitu kan. Nah, ada di Jawa Barat, ada beberapa Jawa Tengah, ada beberapa Jawa Timur, dan di Indonesia pun ada beberapa. Terus nextnya Hilda ada beberapa gunung yang Hilda udah pernah daki gitu kan, ada puncak dan ada gunung yang pernah Hilda daki. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau sekian tentang review book dream atau my dream.